Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan materi ceramah bertemakan petuah inspiratif dari kisah Nabi dan sahabat yang bersumber dari buku bacaan 25 kisah Nabi yang bersumber dari halaman 102 sampai 108. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah inspiratif yang patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kisah tersebut di mana seorang nabi sangat sabar dalam menghadapi cobaan. Nabi tersebut adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub adalah orang yang kaya berasal dari Hauran. Ia tercampakkan harta dan keluarganya serta diuji dengan penyakit pada kulitnya dan berbagai ujian lainnya. Namun, ia sangat sabar hingga ada pepatah berkenan dengan kesabaran pada dirinya. Istri Ayyub bekerja sebagai buruh upah untuk menghidupi mereka. Tak lama kemudian, orang-orang tidak mau lagi menggunakan jasa istri Ayyub karena kekhawatirannya terkena oleh bala yang menimpanya. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan bentuk dari penyakitnya, dan banyak cerita-cerita dongeng yang mengemukakan tentang penyakitnya. Dikatakan bahwa beliau terkena penyakit kulit yang dahsyat sehingga manusia enggan untuk mendekatinya. Dalam cuplikan kitab Taurat disebutkan berkenaan dengan Nabi Ayyub, maka keluarlah syaitan dari haribaan Tuhan dan kemudian Ayyub terkena suatu luka yang sangat mengerikan dari ujung kakinya sampai ujung kepala. Tentu kita menolak semua ini sebagai suatu hakikat yang nyata. Kami pun tidak mentolerir jika itu dianggap sebagai perbuatan seni semata. Perhatikanlah ungkapan dalam Taurat. Kemudian syaitan keluar dari haribaan Tuhan kita. Sebagai orang-orang muslim, kita mengetahui bahwa syaitan telah keluar dari haribaan Tuhan sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka kapan syaitan kembali ke riba Tuhan? Kita berada di hadapan ungkapan seni, tetapi kita tidak berada di hadapan suatu hakikat. Nabi Ayyub alaihissalam menggambarkan sosok manusia yang paling sabar. Sering orang menisbatkan kesabaran kepada Nabi Ayyub. Misalnya dikatakan seperti sabarnya Nabi Ayyub. Jadi Nabi Ayyub menjadi simbol kesabaran dan cermin kesabaran atau teladan kesabaran pada setiap bahasa, pada setiap agama, dan pada setiap budaya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memujinya dalam kitabnya yang berbunyi, sesungguhnya kami dapati ia, Ayyub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita telah memahami bahwa Nabi Ayyub adalah hamba yang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan untuk menguji dalam hartanya, keluarganya, dan serta badannya. Hartanya hilang sehingga ia menjadi orang fakir setelah sebelumnya ia termasuk orang yang paling kaya. Kemudian ia ditinggalkan oleh istrinya dan keluarganya sehingga ia merasa mengerti arti kesunyian dan kesendirian jika ditimpa penyakit dalam tubuhnya.
dan ia merasa menderita karenanya. Tetapi beliau tetap sabar dalam menghadapi semua itu dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain dari kisah Nabi Ayub yang sangat menginspirasi kita, ada satu kisah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah salah satu sahabat terkenal akan kesabarannya. Beliau memiliki nama lengkap Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ibnu Hibban mencatat dalam kitab At-Thiqat mengenai salah satu kisah Abu Kilabah yang haru di saat-saat terakhir hidupnya. Beliau menahan beban hidup dengan selalu sabar, syukur, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meneladani dan menerapkan sifat-sifat yang telah diuraikan pada kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan Allah kesehatan, kesabaran, dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikannya. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.